So basically, sometimes there will be doctrines that we can't explain. We just teach what the Bible says, nothing more, nothing less. Jadi ada doktrin yang memang harus kita ajarkan sebagai sesuatu yang hanya kita terima dengan iman, tidak lebih, tidak kurang. And be honest with the people. Dan jujur saja dengan orang-orang itu. Tell them, I can teach you what the Bible says. Aku bisa mengajar kepada saudara-saudara apa yang dikatakan Alkitab. Seperti itu aja, bilang seperti itu. But I cannot explain it to you logically. Tapi saya tidak bisa menjelaskan secara logika hal ini. This is an article of faith. Ini adalah artikel iman. And then there are other teachings of the Bible where we are given many verses and stories that help us to explain the meaning of the teaching and how to apply it in our life. Ya, dan di tempat lain ada banyak ayat yang menunjukkan kepada kita, yang membimbing kita bagaimana kita bisa menjalani hidup. Okay, I'll speak to you in English because it might be clearer. I'll give them, I will distinguish some doctrines for them, but be careful that we don't make this like a law. Ya, ini Pak B akan memberikan semacam perbedaan antar doktrin, ya kan? Doktrin mana yang termasuk artikel iman, doktrin mana yang bisa diajarkan secara logika, ya. Tetapi ini bukan semacam hukum. All the doctrines pertaining to the gospel often cannot be explained logically. Doktrin itu dibangun dari Injil yang seringkali tidak bisa dimengerti secara akaliah. How do you explain with logic that a young virgin woman became pregnant and had a baby but was still a virgin? Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan seseorang bisa melahirkan dari seorang perawan, ya kan? Dan sementara dia masih seorang perawan. How do you explain that little baby was both God and man in the flesh? How do you explain that logically? Bagaimana kita bisa menjelaskan secara logika kita bahwa seorang bayi itu, dalam diri bayi itu ada pribadi Allah dan ada manusia di dalam satu daging? How do you explain logically that when he was put to death as a criminal, he was actually the sacrifice for the sins of the world? Bagaimana kita bisa menjelaskan secara logika kita seorang yang dihukum mati dan dianggap sebagai kriminal itu sebagai sebuah pengorbanan untuk pengampunan dosa? How do you explain that he died but then came back to life 3 days later? How do you explain that with logic? Bagaimana kita bisa menjelaskan secara logika orang yang sudah mati kemudian bangkit lagi, hidup lagi? How do you explain that God is present everywhere? I never see him. How can he be with me here in America and you in Indonesia at the same time? Bagaimana I'm sorry, Pastor. No, go ahead. Bagaimana kita bisa menjelaskan kehadiran Allah Maha Hadir di mana-mana? Kita belum pernah bertemu dengan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di Amerika, dan Tuhan ada di mana-mana. But we just teach what the Bible says and let the Holy Spirit work in the hearts of the people through the gospel. Tetapi kita hanya mengajarkan apa yang dikatakan Alkitab, dan biarlah Roh Kudus yang mengerjakan, yang memberitahu umat-umat itu Injil yang dari Alkitab itu. To make my point, think of what Paul wrote to the Corinthians. Ya, kita bisa membaca di dalam Korintus, 2 Corinthians, 1 Corinthians. I have to look it up. I don't remember.
But where he writes about that the message of the cross is foolishness. Ya, kita bisa membaca dalam surat Korintus pertama ya, di situ ada orang yang menganggap bahwa berita salib adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan dibinasakan. Kan? The Jewish people wanted signs and miracles, signs and wonders to prove the teaching was true. Jadi orang Yahudi itu suka minta bukti, ya kan? Minta bukti tanda-tanda, baik itu mujizat untuk membuktikan bahwa hal itu adalah benar. The non-Jews were trying to explain this to me logically. They wanted knowledge, wisdom. Sedangkan orang non-Yahudi itu lebih suka untuk jelaskan, untuk minta penjelasan secara nalar, secara logika. Jelaskan supaya saya tahu hal itu secara logika. They say these things you are teaching are foolishness. They don't fit with knowledge and wisdom. Mereka semua berkata, Anda itu mengajarkan suatu kebodohan. Saya nggak bisa mengerti itu. Did Paul argue with them? Apakah Paulus berargumen dengan mereka mengenai? Tidak. He simply said, this is the foolishness that God uses to save people. Paulus hanya berkata, ya inilah kebodohan yang membuat, yang dijadikan Allah sebagai alat untuk menyelamatkan kita. It's the foolishness of the cross. That's the message of salvation the Holy Spirit uses. So just teach what the Bible says. Ya, kebodohan di dalam salib itu yang memberi keselamatan. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. But many things that we read about Christian living, about the doctrine of sanctification, how God wants his people to live, there's a lot of logical explanations. Ya, tetapi di dalam bagian-bagian mengenai pengudusan, bagaimana kita harus menjalani hidup, hal-hal itu bisa kita pahami secara logika. Wives, show respect to your husbands, and husbands, love your wives. Contohnya, perintah untuk nasihat untuk para istri mengasihi suami-suami dan istri menghormati suami dan suami mengasihi para istri atau istri-istrinya. That's pretty practical advice. Ini adalah nasihat yang sangat praktis sekali. Secular counselor could give that kind of advice. Ya, bahkan secular counselor atau konselor sekuler itu bisa mengerti nasihat ini. But we give that advice with the motivation of the gospel. This is what God, your Savior, wants you to do. Ya, tetapi bedanya kita memberi nasihat itu dengan dorongan dari Injil. What the Bible says about children and parents, very practical. Bagaimana nasihat Alkitab mengenai orang tua dengan anak, itu ada hal praktis. What the Bible says about slaves and masters or workers and their bosses, very reasonable, very logical, easy to understand. Bagaimana hubungan antara budak dengan majikan, pekerja dengan atasannya, itu semua hal-hal yang logis yang bisa dipahami. But the motivation to implement that advice comes from the gospel. Tetapi bedanya adalah bahwa motivasi untuk melakukan semua itu berasal dari Injil. So this is the difference of some ethic, secular ethic with biblical ethic, right? Yes, different motivation. Ya, jadi mungkin sama-sama melakukan hal yang sama, tetapi motivasinya beda. Kita dimotivasi oleh Injil untuk melakukan itu semua. And another distinction with the secular, this is something that comes within you that you have to do. From our perspective, we are able to do these things because God creates in us the desire to do them out of love for Him. Yeah. So the motivation is from outside of us, not from within us.
Ya, jadi sekali lagi motivasi kita berasal dari Alkitab di mana Allah menginginkan kita untuk melakukan semua ini. Bukan motivasi yang berasal dari luar. Mungkin karena orang lain melakukan ini, pemerintah menginginkan ini, bukan. Tetapi Allah menghendaki kita di dalam Alkitab untuk melakukan ini. Jadi motivasi yang membedakan. So if I'm teaching baptism, the Lord's Supper, the virgin birth, the resurrection of Christ from the dead, our resurrection from the dead, I'm going to remind the people, here is what God tells us in his word. Sometimes it's hard to understand logically, but this is the truth he gives us. We accept it by faith. Ya, jadi ketika kita mengajarkan beberapa artikel iman, contohnya kelahiran melalui perawan Maria, baptisan, dan artikel-artikel yang lainnya tadi, kita hanya cukup mengatakan bahwa inilah yang dikatakan Alkitab. Memang kita sulit untuk memahami secara akaliah, tetapi inilah yang dikatakan Alkitab. But even when we teach these gospel truths that we cannot explain logically, we still teach them in a logical way. And what I mean by that is we do it in a systematic, orderly way, saying, here's what the Bible says. Ya, tetapi ini yang harus kita ingat ya. Sekalipun hal ini tidak bisa dipahami secara logika, tetapi kita harus mengajarkan secara logis. Artinya apa? Kita harus mengajar secara sistematik, ya. Apa yang dikatakan Alkitab itu kita ajarkan sesuai dengan ajaran Alkitab secara sistematik. So, as pastors, we cannot cause anyone to grow in their faith. Kita tidak bisa memberikan apa-apa, kontribusi apa, sumbangan apa-apa untuk membuat iman itu bertumbuh. That's the work of the Holy Spirit. Karena ini hanyalah pekerjaan Roh Kudus saja. But God has told us in his word, the Holy Spirit works through the means of grace, the gospel and word and sacraments. Ya, tapi Tuhan sudah memberikan kita sarana kasih karunia, ya. Sarana kasih karunia yaitu apa? Ya. Firman dan sakramen. And a pastor literally is a shepherd. Dan pastor itu secara literal adalah gembala. And one thing a shepherd does is lead the sheep so that they have food and water to eat and drink. Jadi tugas pastor yang dilakukan pastor adalah untuk selalu memberikan makanan dan minuman kepada domba-dombanya. For our people to grow spiritually, they need spiritual food. Supaya orang bertumbuh secara rohani, maka kita harus memberikan makanan secara rohani. And when it comes to the gospel and the word, we teach all the gospel lessons. We lead them into the gospel, take them through the Bible so they can consume the gospel, so they can feed on the gospel. Ya, ketika kita menyampaikan Injil itu, maka orang-orang atau jemaat kita itu akan dibimbing untuk terus mengkonsumsi makan dari Injil itu supaya imannya terus bertumbuh. And the Holy Spirit takes that food and energizes them spiritually, causes them to grow and motivates them. Dan Roh Kudus akan membuat apa yang saudara konsumsi tadi untuk membuat orang itu bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam iman. Our job, our responsibility is to make sure they are getting that spiritual food regularly. Tugas tanggung jawab kita adalah untuk terus-menerus memberikan makanan rohani secara teratur, secara terus-menerus. And
with the law, they need to eat the law too. Also, they also Ya. need to eat the law. Ya, jangan lupa mereka juga perlu makan hukum ya, makan makanan rohani yaitu hukum. And the primary purpose of the law is as a mirror to remind us of our sins so that we understand our need for a savior. Karena fungsi hukum itu adalah menjadi cermin supaya kita bisa melihat dosa-dosa kita. Sehingga setiap orang yang mengerti memahami dosanya akan membutuhkan juru selamat. But a second purpose of the law is as a guide for Christian living, for the Christian. Dan kita ingat bahwa tujuan hukum yang kedua, fungsi hukum yang kedua adalah sebagai pembimbing yang akan membimbing orang kepada iman di dalam Kristus. So we need a balanced diet of law and gospel. Nah, kita harus membuat itu seimbang ya, antara hukum dan Injil itu harus seimbang. And as they motivated by the gospel, they feed on the law and grow in their Christian living. Dengan dimotivasi oleh Injil, mereka akan terus juga makan hukum tadi, mereka akan bertumbuh di dalam kehidupan mereka. The law guides them as the gospel motivates them, and they grow spiritually. Hukum akan membimbing, sedangkan Injil akan memotivasi kehidupan mereka untuk bertumbuh. And grow in their Christian living. Di dalam pertumbuhan Kristen, pertumbuhan hidup Kristen. Now, one word of warning. Tapi ada satu warning ini. Yeah, warning, peringatan, perhatian. Ya, ada satu peringatan. Many times when I have listened in the past to many sermons by pastors in our church in GLI, almost regularly their whole focus is on Christian living. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika Pak B melihat kebanyakan khotbah para pastor di GLI itu fokus pada kehidupan Kristen. And people do need to hear that. People do. Yeah, the people, the members need to hear the law to guide them in Christian living. This is a message they need to hear. Ya, jemaat perlu mendengar hukum untuk membimbing mereka di dalam kehidupan mereka. But if this is all they're hearing, the devil will take that and turn it into work righteousness. Oh, this is how I get to heaven. I keep all these rules and laws. This is how I go to heaven now. Ya, tetapi kalau kita terus-menerus mengkhotbahkan hukum seperti ini tanpa diimbangi dengan Injil tadi, maka iblis akan mengambil atau mengalihkan perhatian jemaat itu dan membuat mereka merasa bahwa kebenaran itu hanya diperoleh karena perbuatan mereka, karena hukum-hukum yang mereka lakukan. So as they weave the threads of law and gospel in their teaching and in their sermons, they need to remember to use the law primarily to show people their sins and the gospel to show people as their savior. Jadi ketika kita mengkhotbahkan hukum dan Injil itu tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa hukum itu adalah cermin untuk memperlihatkan dosa-dosa mereka, dan Injil itu dikhotbahkan supaya kita tahu bahwa ada juru selamat, Yesus yang menjadi juru selamat kita. That in Christ they have forgiveness of sins and eternal life. Nah, di dalam Kristus itulah kita akan mendapatkan pengampunan dosa supaya kita mendapatkan penghidupan kekal. And then you also use the law to guide them now out of thankfulness to Christ. This is how you live now as his people.
Ya, kita juga menggunakan hukum untuk menjadi sarana mengucap syukur karena kehidupan kita yang sudah ditebus tadi ya, untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. But always using the message of the gospel to motivate that Christian living. Dan selalu gunakanlah Injil untuk menjadi motivasi hidup Kristen itu seperti apa. So their preaching needs to be this balance of law and gospel. All their preaching and teaching and counseling, always this balance of law and gospel. Jadi baik itu khotbah, itu konseling, itu mengajar dalam bentuk PA, selalu imbangi antara hukum dan Injil. Selalu imbangkanlah itu. And the order in which they come may be different every week, but try to fit those 4 principles into every sermon. Ya, mungkin hal-hal yang kita pelajari setiap minggu itu berbeda, tetapi prinsipnya adalah sama. Kita harus menyeimbangkan antara hukum dan Injil di dalam setiap khotbah kita. Well, maybe you will start out with, in our text we hear about how to be faithful husbands and wives, and we guide with the law. Ya, mungkin kita sedang berbicara mengenai kesetiaan atau hubungan yang setia antara suami dan istri. Nah, kita memberikan ajaran ini dengan hukum ya, dengan hukum sebagai hukum. But then in the middle of our sermon, we stop and say, but have you always been faithful in your thoughts about other women, other men? Ya, tetapi di tengah-tengah khotbah kita atau pengajaran kita harus bertanya, apakah kita sudah setia dengan suami atau istri kita? Oh, now you just switch from using the law as a guide to the law as a mirror. Kita sedang mengalihkan fungsi hukum tadi dari hukum sebagai pembimbing, lalu dengan bertanya tadi kita sedang memfungsikan hukum sebagai cermin. And then you say, but remember, for all of our sinful lust and feelings, Jesus died on the cross and paid for those sins too and washed them all away. Oh, now you're using the gospel to tell them of forgiveness and salvation. Ya, tetapi ketika kita tadi bertanya kemudian jemaat akan menyesali dosa-dosanya, lalu kita akan mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita ya, dan kita memperoleh juru selamat meskipun tadi kita tidak setia dengan suami dan istri kita, tetapi kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan pengampunan. Disitulah kita menggunakan Injil. So all of their teaching and preaching again is always this weaving together of law and gospel. Jadi always having a balance. Jadi setiap pengajaran kita, khotbah kita selalu seimbangkan antara hukum dan Injil, selalu seimbang. So if all they're doing is telling people, oh, this is how you need to live as a Christian, they're not doing their work properly. Ya, jadi kalau kita hanya mengatakan, oh ini cara kita hidup supaya berkenan kepada Allah, wah itu bukan khotbah yang baik itu. So any questions about that? So we sometimes logic, we have to say we don't understand. All I can tell you is this is what the Bible says. Yeah. Other times we can take the teachings of the Bible and very logically apply them. Ya, jadi kalau memang itu tidak bisa dilogikakan, jangan pernah melogikakan. Katakanlah saja ini yang diajarkan Alkitab. Tapi kalau memang itu adalah ajaran yang logis, yang bisa dipahami sebagai hal yang praktis ya, kita ajarkan secara jelas ya.